Ya, makanya saya selalu bilang begini, iman Kristen dengan iman Muslim itu nggak pernah bersentuhan. Berbeda sekali. Nggak ada hubungannya. Untuk itulah beberapa bulan lalu yang saya viral-viralnya itu tuh saya bilang bahwa Yesus dengan Nabi Isa itu berbeda, tidak sama. Kenapa? Karena memang kita nggak punya hubungan apapun. Oh, karena Elia di dalam kitab suci kami kan ada Isa, ada Musa, ada apa, itu semua beda. Kalau disama-samain berdebat mulu nih terus-terusan nih berdebat, nggak habis-habis. Iya. Dan kalaupun dibawa ke ranah perdebatan, bagaimanapun saya akan katakan kekristenan itu akan menang. Kenapa? Kita punya data yang nge-backup. Menabiskan itu dalam satu raja-raja harus ditabiskan loh. Karena Nabi Mesias itu yang diurapi dan Nabi itu juga diurapi. Makanya Tuhan Yesus itu sebagai Mesias itu punya tiga gelar, Nabi, Raja, dan Imam. Karena Nabi diurapi, Raja diurapi, Imam juga diurapi. Gitu. Jadi kita makanya saya selalu bilang begini, iman Kristen dengan iman Muslim itu nggak pernah bersentuhan. Berbeda sekali. Nggak ada hubungannya. Untuk itulah beberapa bulan lalu yang saya viral-viralnya itu tuh saya bilang bahwa Yesus dengan Nabi Isa itu berbeda, tidak sama. Kenapa? Karena memang kita nggak punya hubungan apapun. Oh, karena Elia di dalam kitab suci kami kan ada Isa, ada Musa, ada apa, itu semua beda. Misalnya Isanya. Ya, Isanya mereka itu ibunya siapa? Maryam. Maryam itu siapa? Saudaranya Harun. Orang apa? Orang Lewi kan? Ibunya Yesus itu siapa? Bunda Maria orang mana? Orang Yehuda. Bapaknya Eliakim. Ibunya Santa Ana. Nggak sama. Gitu. Sukunya mamanya aja udah beda. Kemudian siapa lagi mengenai Abraham? Oh, di iman kami kan Elia, Ibrahim, di iman kamu kan Abraham. Loh, pertanyaan saya, nama bapaknya Abraham di imanmu siapa? Beda dengan di iman kita. Iman Kristen dan Yahudi, bapaknya Abraham itu sepakat, Terah. Di iman mereka bukan Terah nama bapak Abraham. Lalu, di mana samanya? Tapi mereka mengaku kebenaran, kita juga mengaku kebenaran. Kalau memang sama-sama mengaku kebenaran, maka alangkah dikatakan berbeda. Kalau disama-samain berdebat mulu nih terus-terusan nih berdebat, nggak habis-habis. Iya. Dan kalaupun dibawa ke ranah perdebatan, bagaimanapun saya akan katakan kekristenan itu akan menang. Kenapa? Kita punya data yang nge-backup semua. Misalnya mengenai Yesus yang tersalib, nggak ada yang bisa ngebantah datanya si Josephus itu. Nggak ada yang bisa ngebantah datanya si Cornelius Tacitus. Itu nggak ada yang bisa bantah itu. Data sejarah dari Roma yang nggak punya kepentingan dengan kekristenan pada masa itu. Nggak ada yang bisa bantah itu. Lalu kamu mau bantah itu dengan asumsi begitu. Mana datanya dia tidak tersalib? Kalau memang dia tidak tersalib, maka tidak ada kebangkitan. Kebangkitan itu dicatat Josephus. Itu data sejarah, bukan orang Kristen Josephus itu. Jadi kamu mau tuntut data sejarah dengan asumsi teologis yang datang 700 tahun setelah Yesus. Kamu pakai apa? Gitu loh. Nah, justru karena itu nggak sebanding, maka kita katakan berbeda. Ya udah, kamu dengan imanmu, Muslim dengan iman mereka, dengan Isanya mereka yang diserupakan, oke, itu urusanmu. Ya, jangan sama-samakan dengan kita. Karena kalau disama-samakan dengan kita, itu sama mereka dengan membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Nggak punya data. Coba mana data yang mengatakan Yesus tidak tersalib? Data sejarah loh, bukan persepsi teologi. Karena Basilides pun itu mengatakan Yesus itu diserupakan. Tapi itu persepsi teologi, bukan data sejarah. Karena dia mengaku Yesus tersalib. Bangkit. Tapi bukan dia yang tersalib. Ini berbeda lagi dengan doketisme, itu berbeda lagi dengan asumsinya mereka ini, teman-teman Muslim. Kan beda. Gitu. Jadi, nggak ada nyambungnya sama sekali gitu loh. Makanya saya katakan bahwa iman Muslim yang lahir di abad ke-7 dengan iman kekristenan itu nggak punya hubungan dalam hal apapun. Saya nggak menyangkali bahwa orang Muslim tuh banyak orang baik. Banyak sekali. Katanya teman saya bermuslim tuh banyak. Kamu pikir saya nggak punya teman Muslim kah? Banyak. Ya.
Banyak mereka orang baik, ajarannya pun ada yang baik. Tetapi kalau disama-samain, teologi itu nggak bisa kompromi loh. Kebenaran Tuhan itu nggak bisa kompromi. Ya, makanya Tuhan orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam itu beda, nggak sama. Karena Tuhannya mereka, esensi dari pengajarannya itu berbeda dengan Tuhannya Kristen dengan Yahudi. Ya, jadi kita tuh nggak ada nyambungnya dengan mereka. Makanya kalau ada orang Kristen sama Muslim itu berdebat, menyamakan apa itu? Di mana dasar persamaannya itu di mana? Oh, ada tokoh-tokohnya sama. Kesamaan tokoh itu bukan kesamaan latar. Wong identitasnya aja berbeda. Orang tuanya aja berbeda, tempatnya aja berbeda. Wah, di mereka percaya Ibrahim itu pernah ke Mekah. Padahal di dalam petanya dinasti Tang nggak ada loh Mekah. Perdagangan orang Cina, dinasti Cina, itu nggak ada kota Mekah. Kalau memang Mekah udah ada di zaman Abraham, kenapa nggak ada di petanya orang dinasti Tang itu, kota Mekah? Ya, yang jauh setelah zaman Abraham ya. Nah itu. Dinasti Tang itu kan jauh setelah zaman Abraham kan? Bukan jauh setelah Abraham. Itu bukan jauh Abraham, itu setelah Abraham. Iya, tapi setelah Abraham. Kalau memang di zaman Abraham sudah ada Mekah, kenapa dinasti Cina yang setelah Abraham itu nggak nulis kota Mekah? Tapi kita kan nggak bisa ganggu itu kan iman mereka kan? Nah, kita mengatakan Abraham nggak pernah ke Mekah. Abraham itu perginya ke Mesir. Makanya dia bertemu dengan apa? Musa menuliskan dengan Firaun di sana, pembesar di sana. Ya kan? Gitu. Dan itu ternyata didukung oleh data sejarah tadi. Bahwa memang ya dia nggak pernah pergi ke kota lain. Dia ke Mesir doang. Ya tapi bagi mereka, oh ini kebenaran kami, silahkan imani kebenaranmu. Tapi jangan paksakan dan cocokkan dengan teologi kekristenan yang nyaris sempurna dengan data sejarah. Yang lurus dengan pandangan sejarah. Yang tidak kontradiksi dengan pandangan sejarah. Kan itu. Ya udah berbeda saja. Kalau kamu sama-samakan ya mohon maaf. Kamu sedang melucuti dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu nggak punya backupan sejarah untuk mendukung asumsimu. Coba, mana? Yang di podcastnya Dr. Richard, itu kan saya banyak dulu tuh dihujat orang. Tapi ada nggak yang menjawab apa yang saya tanyakan? Ada nggak yang buat video yang menjawab apa yang saya tanyakan? Nggak ada tuh. Saya minta, mana data sejarahnya si Nabi Isa? Nggak ada tuh yang ngasih. Mereka cuma hujat saya aja secara pribadi. Wah, Ilya tuh perempuan apa segala macam nggak jelas dan lain-lain. Tapi nggak sediakan data, nggak berikan apa yang. Ya, Kak Elia, apa mungkin kita dengan saudara-saudara kita yang Muslim ini mungkin dalam beberapa kesamaan yang mirip-mirip gitu, yang mirip-mirip dalam tanda kutip itu membicarakan tokoh yang sama tapi dengan perspektif yang berbeda atau gimana ya? Atau memang jelas-jelas nggak ada itu perspektif berbeda tuh nggak ada. Data sejarahnya aja berbeda berarti ya? Data sejarahnya udah salah-salah. Jadi itu bukan tentang perspektif. Ya mungkin itu pribadi-pribadi yang lain ya. Kita hormati iman mereka. Kita hargai iman mereka. Makanya saya bilang iman Kristen dan Islam itu berbeda. Sama seperti Kristen dengan Hindu itu beda. Kristen dengan Konghucu itu beda, nggak ada hubungannya. Mau misalnya teman-teman Muslim bilang kamu itu penyempurna, silahkan, itu iman Anda. Silahkan aja berteologi, tapi jangan salahkan kekristenan dengan pola pikir yang kamu punya 600 tahun setelah kami ada. Yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Kami udah ada loh. 700 tahun sebelum kalian, kami sudah ada. Masa kami dibantah? Kami kuat dengan data sejarahnya. Masa kami dibantah hanya dengan pandangan teologimu tanpa data sejarah? Masa kami dibantah dengan itu? Ya, misalnya begini deh Bu. Ibu lahir, anak ibu punya anak namanya katakanlah David. Nah, David ini punya akte lahir. David ini lahir 7 Januari 2005. Ada akte lahirnya. Tiba-tiba 700 tahun ke depan, tahun 2700 berapa, ada orang bilang, aku ini diutus Tuhan, akulah datang dari Tuhan. Si David anaknya Bu Asri itu bukan 7 Januari lahirnya, tapi 5 Februari.
2008. Kamu percaya yang mana? Pastinya percaya pernyataan pertama ya, karena sudah jelas. Ada datanya, betul nggak? Kamu pegang bukti saya. Iya. Sedangkan yang itu cuma asumsi teologi doang. Nggak punya data sejarah, nggak punya berkas sejarahnya. Nah, begitulah iman kita ketika dituduh Yesus itu nggak tersalib lah, Yesus itu nggak mati lah, Yesus itu di kandang domba, nggak di kandang domba. Kita punya semua datanya. Sedangkan mereka mau melucuti data itu dengan tidak ada data. Makanya tergenapilah ucapan Kainama yang berkata, bukti saya tidak ada bukti. Nah, Kainama kan bilang begitu, ya saya tidak ada bukti. Nah, digenapi karena memang tidak ada bukti. Begitulah. Karena memang tidak ada bukti. Iya Kak Elia, ini kayaknya penonton yang lain udah pada gelisah. Ini satu pertanyaan terakhir nih, tadi pernyataan Kak Elia terkait dengan bahwa Nabi itu harus dari bangsa Israel. Mungkin Kak Elia bisa menjelaskan kepada kami semua, termasuk ini kayaknya ada beberapa penonton saya, dasar Kak Elia mengeluarkan statement seperti itu, kenapa para Nabi itu harusnya dari Israel, dari bangsa Israel. Ya, dalam Mazmur 147, ayat 19-20 dikatakan bahwa begini, hukum-hukum dan ketetapannya itu diberitakan bagi Israel saja. Dan kenapa bagi Israel? Karena janji itu kan diberikan kepada Israel. Kejadian 17, keturunan Abraham. Masa Tuhan berjanji kepada Israel, tetapi dia utus nabi kepada bangsa lain itu untuk apa? Lagi pula, para nabi di dalam Nefim, kitab para nabi, itu bernubuat tentang apa? Mesias yang mereka nanti-nantikan. Mereka nggak menunggu agama yang akan datang, inilah agama yang diridhoi, agama yang disukai. Enggak. Mereka itu menginginkan Mesias. Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa pun, Tuhan nggak janjikan agama. Tuhan janjikan Mesias. Siapa itu Mesias? Keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan loh. Dan Yesus yang hanya keturunan perempuan. Dia meremukkan kepala ular melalui apa? Kebangkitannya. Ular meremukkan tumitnya dengan apa? Menyalibkannya. Oh, saya baru tahu Kak Ilya kalau maksud dari ayat dalam Kejadian itu yang pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terus ada Tuhan berfirman itu bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Itu Yesus, itu untuk Yesus itu. Oh. Di umur begini saya baru paham itu kayaknya. Ya iya, keturunan perempuan. Makanya itu disebut, frasa itu disebut dengan proto-evangelion. Proto-evangelion itu Injil pertama, janji Tuhan yang pertama, yaitu kabar baik yang pertama. Tapi penggenapannya bukan di waktu itu juga, 2000 berapa ribu tahun setelah itu, bukan masa itu juga. Gitu. Meremukkan kepala ular itu maksudnya itu dia menginjak maut itu. Dan Yesus menginjak maut itu dengan mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Artinya maut itu, kematian itu tidak bisa menahan Yesus lebih lama. Tapi Yesus melawan maut itu dengan kebangkitannya dan hidup kembali. Makanya dia ambil kunci kerajaan maut itu dan menang atas maut itu. Itu maksudnya. Amin. Baik, Kak Elia, terus mengenai dengan keturunan Abraham tadi kan dikatakan dasarnya ya, dasar kenapa kemudian ada pernyataan bahwa Nabi itu harus dari bangsa Israel karena itu dia tadi ya janji Tuhan kepada Abraham melalui Abraham. Nah, kalau kita berbicara bagaimana perspektif Kristen tentang keturunan Abraham yang lain itu, yang Ismail itu, iya. Ya kita nggak ada kebencian dengan Ismail, tapi bagaimanapun orang-orang yang mengatakan bahwa Ismail itu adalah Ismail itu orang-orang Muslim itu dari keturunan Ismail itu dari mana? Sumbernya dari mana? Karena kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, bapak leluhur bangsa Arab itu adalah Yoktan. Itu bukan dari jalurnya Eber, itu jauh di atas Eber. Ya. Yoktan itu punya anak namanya Hawila. Nanti di Kejadian 25, anak-anaknya si Ismail itu menempati tempat di daerah Hawila, Syur sampai Hawila. Jadi orang Arab itu hasil asimilasinya Ismail dan Yoktan. Gitu loh.
Ada orang Kedar, ada orang-orang Nebayot, Nabatea, orang-orang Yetur, Iturea. Nah, itu yang Tuhan Yesus injili ketika dia melayani daerah Tirus dan Sidon. Orang Nabatea, orang-orang Iturea, ya sekitar Yordania lah gitu. Kan itu, Nabatea itu loh. Nah, Kedar, gitu. Jadi kalau mereka mengatakan kami ini kan keturunan Ismail, kami kan ini keturunan Ismail, buktinya mana kamu keturunan Ismail? Silsilahnya mana dari Ismail? Ada enggak? Kalau nggak ada ya nggak usah berteologi, kan gitu. Klaim-klaim doang mah, anak kecil juga bisa mengklaim. Kalau nggak ada datanya, ya kamu mau ngomong apa? Kan gitu. Jadi kalau ada orang bilang mereka itu keturunan Ismail, saya nggak percaya. Kenapa? Mana silsilahnya? Nggak usah sampai ke kamu, ke nabimu aja. Mana silsilahnya? Sampai kepada Ismail. Kitab Kejadian itu udah sempurna loh, menjelaskan kedudukan keturunan Ismail dan keturunan Yoktan. Karena keturunan Yoktan pun 12 raja, bangsa Arab. Keturunan si Ismail pun 12 raja, tapi bukan untuk bangsa Arab. Karena yang dilahirkan orang Kedar, orang Iturea, orang Nabatea. Kan gitu-gitu. Ya? Oke. Makasih ya Kakak Ilya, semoga besok bisa bergabung lagi. Maaf ya teman-teman kalau kelamaan, banyak yang protes Kak Ilya, saya harus turun. Thank you, terima kasih, Tuhan berkati ya. Oke, Tuhan berkati. Ya.